everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, fashion designer dari Rayu dan content creator dari Craftopia ID. Di video kali ini, gue akan mereview barang-barang belanjaan gue yang gue beli dari Tokopedia. Belanjaannya otomatis yang berhubungan dengan kegiatan menjahit ya, dengan peralatan menjahit. Dan good news, di video kali ini gue akan ngadain giveaway. Di video kali ini, aku belanja peralatan-peralatan yang berkaitan dengan perjahitan karena banyak banget yang nanya, aku kalau beli peralatan-peralatan jahit gitu di mana? Jawabannya, mostly aku beli peralatan jahit aku di Tokopedia. Oh iya, banyak banget juga yang tanya aku tentang rekomendasi tipe mesin jahit untuk pemula. Kamu bisa lihat rekomendasi barang-barang atau tipe-tipe mesin jahit yang pernah aku beli dan aku coba di akun Tokopedia by Me aku. Linknya ada di description box. Untuk yang belum tahu, Tokopedia by Me itu apa sih? Tokopedia by Me adalah fitur terbaru dari Tokopedia, di mana kamu sebagai kurator bisa sharing rekomendasi produk yang kamu suka, kamu pernah coba, atau pernah beli. Barang-barang yang aku beli di video ini adalah barang-barang yang aku udah pernah coba dan aku mau di-purchase. Karena aku juga graphic designer, so barang-barang yang kamu temukan di Tokopedia by Me aku bukan cuma tentang perjahitan, tapi juga barang-barang teknologi untuk menggambar. Di video kali ini gue akan membagikan dua giveaway. Di giveaway pertama, gue akan pilih subscribers yang gue udah sering lihat dia nongol di kolom komen gue gitu. Walaupun gue tuh jarang bisa bales on time komen-komen kalian, tapi gue most of the time sering baca, walaupun nggak on time. So, gue sudah pilih orangnya, dan siapa orangnya itu bakal ditemuin di akhir video ini. Giveaway kedua, dimana nanti gue akan berikan kesempatan untuk gue mengenal yang subscriber lain lebih jauh gitu. Jadi, buat tahu gimana cara ikutan, tonton terus videonya sampai terakhir. So, langsung aja, barang pertama yang gue beli di shopping haul ini adalah tas mesin jahit. Buat orang seperti gue yang sering banget pindah-pindah, seperti sekarang ini, gue sekarang udah pindah tinggal ke Bali. Mesin jahit gue tuh udah pindah-pindah jauh ya, jadi gue butuh tas untuk memproteksi dan membawa barang-barang mesin jahit gue. Ini dia tas mesin jahitnya. Nah, ini warnanya tuh pink abu-abu, lucu banget kan ya. Dan gue beli dua tas mesin jahitnya. Yang pertama untuk tas mesin jahit biasa, portable biasa, dan yang kedua untuk mesin jahit obras gue. Ini dia. Ini di depannya tuh ada tulisannya Freya. Freya ini merek mesin jahit dan peralatan jahit gitu juga sih ya. Mungkin banyak yang belum tahu, tapi mesin jahit obras gue mereknya Freya, dan gue nggak punya masalah sejauh ini sih dengan mesin jahit obras gue. Terus tas ini kan khusus dibuat untuk mesin jahit, jadi size-nya pun juga size mesin jahit. Walaupun mesin jahit portable gue itu bukan Freya, tapi Singer, ukurannya itu sudah pasti pas, dan mesin jahit rata-rata sama. Di depannya ini buat ada sakunya buat naro pedal mesin jahit. Kalau dibuka dalamnya gimana? Nah, dalamnya seperti ini ya. Ini gara-gara belum gua, nah kayak gini nih. Dan ini ada busanya lumayan tebel, walaupun gak tebel-tebel banget. Dan kalau gua makainya nanti sih bakalan gua tambah triplek. Jadi di kanan kirinya ini bakalan gua selipin triplek yang bisa dikeluarin, dimasukin gitu ya, buat menjaga bentuknya itu tetap kotak dan menjaga mesin jahitnya juga gitu. Terus beberapa peralatan juga yang gue beli mungkin gak berhubungan langsung dengan mesin jahit, tapi kalau misalnya kalian follow gue di Instagram atau follow gue sudah lumayan lama, kalian mungkin tahu kalau gue melakukan banyak hal, salah satunya adalah desain grafis. Jadi gue kerja banyak menggunakan komputer, so gue kemana-mana bawa peralatan elektronik banyak, dan ya dari laptop, chargernya berapa, external hard disk, mouse, dan segala macam. Kalau kalian udah lama ngikutin gue, kalian tahu mungkin gue orangnya nggak suka sama yang namanya bertebaran, nggak jelas dan berantakan. So gue pingin semuanya tuh rapi di dalam satu tempat. Susah banget nemuin tas untuk peralatan seperti charger, pen tablet, dan lain-lain. Dan akhirnya gue menemukan travel organizer untuk barang elektronik di Tokopedia. Dan ini gue temukan barangnya. Nah, jadi semuanya bisa rapi seperti ini. Nah, masih berhubungan juga dengan teknologi. Barang selanjutnya adalah foldable laptop stand, yaitu dudukan laptop yang bisa dilipat. Jadi bentuknya kecil kayak gini kan ya.
Tapi ini bisa dibuka seperti ini dan nanti laptop ditaruh di atasnya. Itu berfungsi sebagai apa? Kadang-kadang kalau kita kerja itu laptop itu tingginya nggak sama dengan kepala kita gitu kan ya. Jadinya tuh kita tuh sering nunduk dan sering banget tuh orang kalau kerja itu bongkok gini kan ya. Itu nggak bagus buat postur, juga nggak bagus untuk organ dalam. Dan masih berhubungan dengan produk teknologi, selanjutnya yang gue beli adalah wireless keyboard dari Logitech. Ini dia, yeay. Nah, di keyboardnya ini bisa wireless, karena kan kalau misalnya laptopnya udah di atas naik begitu, kadang-kadang kita susah ya tangannya jadinya agak naik gini kan dari meja, kadang-kadang pegel juga. Biasanya keyboard wireless itu cuma keyboardnya doang, sedangkan ini ada juga mouse trackpadnya. Nih ya, ada trackpadnya ini nih. Selanjutnya, balik lagi ke peralatan menjahit. Ini adalah sepatu mesin jahit, 32 sepatu mesin jahit. Nah, buat kalian yang nggak tahu sepatu mesin jahit itu apa sih? Jadi, di mesin jahit itu ada yang namanya sepatu. Gue udah pernah bikin sebelumnya video tentang bagian-bagian dari mesin jahit, dan ada yang namanya pressure foot. Kalau kalian belum pernah nonton videonya, tonton segera, ada di description box. Dan pressure foot itu bisa diganti-ganti tergantung kebutuhan kalian. Jadi misalnya nih, untuk menjahit kelim itu ada triknya kan, dengan tidak menggunakan sepatu mesin jahit, dan ada caranya juga kalau menggunakan sepatu mesin jahit. Jadi itu membantu kita banget gitu. Kalau kita membuat kelim kecil dengan cara biasa, kita jahitnya harus 2 kali kan, dijahit awal dulu baru udah gitu dijahit lagi gitu kan ya. Sedangkan dengan sepatu mesin jahit itu sekali jahit aja. Ada beberapa kurangannya, nggak semua bahan bisa dilakukan dengan sepatu mesin jahit, jadi ada kekurangan dan kelebihan tertentu. Tapi yang pasti, yang namanya sepatu mesin jahit ini itu sangat membantu banget. Mungkin gue akan bikin video di selanjutnya untuk ngejelasin juga bagi macam-macam sepatu mesin jahit. Itu ada yang namanya zigzag foot, cording foot, 9 groove pintack foot, overcast, sepatu mesin jahit untuk invisible zipper. Namanya mesin jahit, udah gue pernah bilang sebelumnya kan, ada yang mesin jahit hitam dan ada yang mesin jahit putih, yaitu mesin jahit portable. Yang gue beli ini untuk mesin jahit portable karena gue punyanya yang portable ya. Oh iya, begitu juga kita dapat buku panduannya. Ini ada buku panduannya. Jadi kalau misalnya kamu lupa apa sih fungsinya si sepatu mesin jahit ini, kamu bisa lihat di buku panduannya. Dan juga karena ada namanya dalam bahasa Inggris, jadi kalian bisa juga search di YouTube cara makainya seperti apa. Terus kita beralih, ada di sini ya. Barangnya kecil-kecil tapi gunanya itu banyak loh gitu kan ya. Yang pertama, ini namanya fabric marker. Kelihatannya kayak spidol biasa ya, kayak spidol biasa, tapi bukan. Ini fabric marker itu namanya penanda kain. Tapi kalau misalnya nanti dicuci, dia akan hilang. Jadi jangan takut kalau misalnya ini bakal ngerusak kain. Justru ini memudahkan banget kalau misalnya kita tuh bikin polanya dengan teknik draping. Draping itu adalah bukan bikin pola di atas meja, tapi langsung di manekin ya, langsung dipatung gitu. Terus juga gue beli meteran kain, tapi yang ini panjangnya 300 meter. Jadi wow banget kan ya. Biasanya tuh kan adanya 150 meter, ini ada yang panjangnya 300. Fungsinya apa ya? Nah, jadi kayak untuk bikin baju-baju tertentu itu kan kita butuh lebih panjang gitu dong ya, kan untuk bikin baju nikah gitu. Baju nikah tuh kan trailnya tuh panjang ya ke belakang, itu kainnya kan ya. Nah, butuh juga seperti ini. Alat selanjutnya adalah alat pemasang elastik atau karet baju. Jadi kalau kita masukin karet baju biasanya itu kan di celana ya, celana cowok ya biasanya ya. Kadang-kadang susah tuh. Nah, itu ada alatnya. Alatnya ini ada 3 ukurannya tergantung dari lebarnya elastik kita. Ada juga yang aku beli namanya yaitu magnetic seam guide. Nah, ini magnetic seam guide ini artinya adalah magnet yang membantu kita menjahit biar jahitan kita tuh lurus. Di bagian bawah mesin jahit itu kan ada tuh yang bagian plakat besinya itu kan ada garis-garis itu ya, garis angka 1, 1,5 itu ya. Itu fungsinya adalah acuan untuk kita bikin kelim. Sebenarnya kita tuh nggak perlu banget untuk bikin menandakan pola kalau kita udah ngerti cara gunain mesin jahitnya itu dengan berpacuan ke si garis-garis tadi itu. Nah, kadang-kadang kan suka lewat gitu kan ya, kainnya tuh suka kelewatan.
Jadi adalah yang gunanya magnetic seam guide ini. Nah, ini ada dua ukuran ya. Ada yang satu ukurannya kecil, yang satu ukurannya XL. Kalau yang ini biasanya untuk kain-kain yang lebih ringan gitu kan. Yang ini untuk kain-kain yang lebih berat atau layernya lebih tebal. Terus selanjutnya jarum pentul. Jarum pentulnya ini lucu banget karena jarum pentulnya ini ada pitanya di atasnya. Nggak kelihatan ya mungkin ya kalau dari sini, coba ya gue deketin. Pokoknya lucu banget ya jarum pentulnya ini ya. Jadi kayaknya gue ngerasanya waktu ngejahit itu ngerasa imut aja gitu kan. Padahal mah amit gitu kan. Terus gue beli penggaris menjahit. Penggaris menjahit gue itu ada banyak. Terus gue kayaknya kepingin aja gitu beli penggaris yang ini karena dia itu walaupun dia panjangnya cuma segini ya, tapi ini ada dua sisi. So sisi yang di sininya ini ya seperti biasa aja kan, cuma plastik biasa. Cuma sisi belakangnya ini ada besinya. Nih di sininya tuh ada besinya. Besinya ini berfungsi ketika kita memotong pola menggunakan rotary cutter, karena gue sering menggunakan rotary cutter. Jadi dia nggak memotong si plastiknya ini. Biasanya kalau pakai penggaris biasa kan dia kepotong dong penggarisnya gitu. Terus juga lagi ada yang namanya pattern notcher. Ini dia, belum gue buka sih ya, karena baru banget datangnya. Pattern notcher ini fungsinya adalah sebagai penanda pola. Penanda pola, biasanya kan kita kalau bikin pola kan ada depan, ada belakang. Dan kadang-kadang kita lupa dong, kadang-kadang kebalik-balik. Karena ya yang depan mana yang belakang. Kalau di kertas kan kita bisa tandainnya gampang, tapi kalau di kain kadang marker itu bisa hilang gitu kan ya. Jadi dia akan memotong kain sedikit seperti ini ya, contohnya nih. Dia kan kepotong kain kayak gini kan ya. Nah, itu buat nandain mana yang depan, mana yang belakang. Biasanya tuh kalau misal ya kita tergantung metode kita gimana gitu. Kalau yang depan biasanya mungkin ditandain dua notcher gitu kan ya. Dan juga berguna untuk menyatukan sisi. Nah, pattern notcher ini bisa dipakai di kertas maupun di kain gitu. Karena kalau misalnya bikinnya cuma satu pola baju, oke lah, gampang ya, kita bisa tahu mana yang. Tapi kalau sering bikin pola, ya susah kan. Apalagi misalnya di bagian kerung lengan, kadang-kadang kita lupa nih mana nih yang depan, yang mana yang belakang. Jadi untuk memudahkannya kita pakai yang namanya pattern notcher. Kalau misalnya kalian sering nonton video tutorial menjahit luar negeri, itu biasanya dia pakai pattern notcher gitu. Paling sering kalian lihat di video gua adalah magnetic pin cushion. Pin cushion ini fungsinya adalah untuk menaruh jarum pentul biar nggak bertebaran. Jadi biasanya kan ada yang cushionnya itu di pergelangan tangan ya, bentuknya tuh kayak bantalan gitu kan ya. Gue udah nggak pernah pakai kayak begituan lagi karena gue punya gelang yang magnetiknya juga, dan gue seringnya itu ya pakai magnetic pin cushion ini. Banyak banget yang tanya gue belinya di mana. Ya di Craft by Mood ini salah satunya. Nah, pentul itu bisa menempel di pin cushionnya nih. Nah kayak gini nih. Ini kan jarum-jarum pentulnya tadi. Ini jarum pentul yang si pita tadi. Nah pita kayak gini lucu banget kan. Itu menempel di sini. Itu jadi nggak bertebaran kemana-mana. Gue penasaran banget sama satu barang itu yang kayak potongan pizza kayak gini, tapi ini adalah penggaris. Gue ini bener-bener pure penasaran gitu ya. Nah ini penggarisnya gimana ya, kok bisa ngukur dengan penggaris kok bisa ngukur dengan gini. Jadi kan ini kan ada angka-angkanya. Ini nggak bisa digunain untuk ya yang polanya gede gitu ya. Jadi ini buat ngukur bagian-bagian yang susah seperti lengan, itu kan melengkung. Untuk mengukur lengan kan kita bisa gunain meteran biasa, bukan berarti harus menggunakan satu alat ya, tapi alat itu banyak, beda-beda, dan beda-beda fungsinya tergantung kamu nyamannya pakai alat yang mana. Terus barang terakhir yang gue beli, barangnya belum sampai karena barangnya itu PO dari luar negeri. Barangnya itu namanya seam roller, yaitu dia ini bantalan, bentuknya seperti bantal. Mungkin kalian pikir, apa ini bantal kok belinya sampai di luar negeri gitu, harganya segini gitu. Ya karena gue nggak tahu belinya di Indonesia, di yang tradisionalnya di mana gitu kan ya. Fungsinya adalah ketika kita mengepres jahitan kita di daerah-daerah tertentu yang nggak bisa kita mengepres atau setrika di atas bidang yang datar. Contohnya,
kalau misalnya kita bikin bustier, ya kan? Bustier itu kan ngebentuk badan banget. Jahitan yang di bagian lengkungnya itu tuh untuk ngebuka biar jahitannya itu rapi, kita menggosoknya pakai si bantalan ini gitu. Jadi gue belum bisa kasih lihat fotonya karena barangnya juga belum datang ya. Bagian yang rumit seperti itu nggak bisa kita press di bidang datar karena hasilnya bakalan jelek gitu. Itu semua barang belanjaan gue di shopping haul peralatan menjahit kali ini yang didukung oleh Tokopedia. Seperti janji gue tadi, gue akan mengadakan giveaway. Barang mana sih yang bakalan gue kasih? Mungkin kalian sudah bisa nebak dari kata-kata gue tadi karena gue udah punya barangnya. Jadi gue beli barang ini memang spesial diniatin untuk di giveaway kali ini gitu. Yaitu jeng 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 jeng, sepatu mesin jahit 30 set ya. Ini ada 30 set pressure foot yang akan gue berikan kepada salah satu subscribers gue yang gue lihat yang ngikutin perjalanan gue dan juga menghubungi gue, selalu komen di beberapa video-video gue, dan dia juga komen di Instagram gue gitu. Dan namanya adalah ini. Oke. Buat kamu, aku akan ngubungin langsung dan minta alamatnya. Untuk giveaway selanjutnya adalah barang yang juga gue udah punya, sengaja gue beli untuk giveaway kali ini, yaitu pertama adalah pin cushion yang hijau ini. Masih ada lagi magnetic SIM guide, dua-duanya ukuran X dan L. Terus yang ketiga masih ada lagi meteran 300 ini. Satunya lagi adalah fabric marker. Barang-barang ini ya, ada banyak nih. Ini berguna banget untuk kamu menjahitnya. Gimana cara untuk ngedapetinnya? Gimana cara untuk ngikutan giveaway yang satunya lagi ini? Yaitu gue pingin mengenal kalian lebih jauh dan gue pingin tahu bagaimana manfaatnya konten yang gue bikin itu ke kalian. So share salah satu video gue yang kalian suka, yang mana aja videonya, share video itu di sosial media kalian, di Facebook atau di Instagram, dan tag postingan kalian itu ke akun pribadi gue, Cihut Citra Ayu Wardani, atau Facebook page dari Craftopia, dan video mana aja yang kalian suka dan kenapa kalian suka. Share itu. Pemenangnya akan gue umumin di video selanjutnya. Makasih banget udah nontonin video gue kali ini. Sorry kalau kepanjangan. Dan I'm looking forward to make another videos and to hear more about your stories, about your learning experience. And see you guys in my next video. Don't forget to subscribe to my channel. Dan sekali lagi makasih buat Tokopedia. See you guys in my next video.